Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, terlebih dahulu saya Apoteker Melviani Empang SCI. Saya adalah salah satu dosen tetap di jurusan Farmasi Universitas Sari Mulia Banjarmasin. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Farmasi Sosial. Sebagai seorang dosen, saya telah menerapkan tridharma perguruan tinggi, yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Mata kuliah Farmasi Sosial adalah mata kuliah wajib di Universitas Sari Mulia. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini berisi pokok bahasan tentang aspek sosial dan perilaku yang diperlukan dalam pelayanan kefarmasian, kesehatan masyarakat dan ruang lingkupnya, bidang tugas pengabdian profesi farmasi secara profesional, konsep sehat, teori perilaku dan penerapannya dalam kesehatan masyarakat, dan sistem kesehatan. Tujuan diberikannya mata kuliah ini agar mahasiswa mampu menjalankan peran farmasi pada masyarakat. Kemampuan yang diharapkan ada 3. Yang pertama, mahasiswa mampu menganalisis perilaku masyarakat terhadap penerapan intervensi kefarmasian. Yang kedua, mahasiswa mampu membandingkan secara analitik teori kesehatan masyarakat dengan yang terjadi berdasarkan pengalaman. Yang ketiga, mahasiswa mampu membandingkan secara teoritis program JKN dengan masyarakat umum. Materi pembelajaran ada analisis perilaku dan penerapan intervensi kefarmasian dalam kesehatan masyarakat, kemudian kesehatan masyarakat dan ruang lingkupnya, penggunaan obat yang rasional di masyarakat, analisis perilaku dan penerapan intervensi kefarmasian dalam kesehatan, sistem kesehatan yang berorientasi pada program pemerintah. Sistem pembelajaran atau mode perkuliahan yaitu dengan cara tatap muka atau luring. Metode pembelajaran bentuknya adalah kuliah dengan metode contextual learning. Contextual learning adalah metode pembelajaran yang berupaya mengaitkan konsep-konsep atau teori-teori dengan dunia nyata. Pembelajaran yang merangsang otak untuk menyusun pola-pola yang mewujudkan makna. Pada mata kuliah ini ada 2 SKS dikali dengan 50 menit. Kemudian materi-materi juga sudah ada di LMS Uni SM. Kemudian bentuk yang selanjutnya pada mata kuliah ini ada project. Metode yang ada di mata kuliah Farmasi Sosial juga ada project based learning, di mana project based learning ini memiliki tujuan utama untuk memberikan pelatihan kepada mahasiswa untuk lebih bisa berkolaborasi, bergotong royong, dan empati dengan sesama. Metode project based learning ini sangat efektif diterapkan pada mata kuliah ini. Sistem penilaian mata kuliah kita bagi menjadi 3, yaitu aktivitas partisipan atau aktivitas mahasiswa dengan nilai 10%. Kemudian hasil proyek itu dengan nilai 40%, dan kognitif atau pengetahuan di mana dibagi lagi menjadi 2, tugas 20% dan ujian akhir 30%. Selanjutnya, saya akan menampilkan video proses pembelajaran secara tatap muka atau luring di dalam kelas. Adapun MK yang saya bawakan adalah Farmasi Sosial. Demikian, selamat menyaksikan. Oke, selamat siang teman-teman. Siang. Bagaimana kabarnya? Baik. Seperti biasa, sebelum kita memulai perkuliahan, kita berdoa dulu. Silakan dipimpin. Teman-teman, sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Oke, baik. Kita absen dulu ya. Silakan dibuka handphonenya.
membaca apa nih? Izin jawab Bu. Sudah membaca materi tentang niat, sikap dan norma subjektif. Oh iya, begitu ya. Baik, yang lainnya? Sekilas ya? Oke. Ya, jadi hari ini teori kita adalah tentang teori perilaku yang direncanakan atau biasanya disingkat dengan TPB. Ya, jadi hari ini teman-teman, saya harapkan mampu menganalisis perilaku secara teori. Ya, harapannya setelah mata kuliah ini teman-teman bisa menganalisis perilaku masyarakat nantinya terhadap penerapan intervensi kefarmasian. Ya. Jadi mahasiswa mampu membandingkan secara analitik teori kesehatan masyarakat dengan yang terjadi berdasarkan pengalaman-pengalaman kita. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Ini refleksi yang saya gunakan. Ya. Nah, yang pertama, target individu memiliki kemungkinan yang besar untuk mengadopsi suatu perilaku. Jadi apabila individu tersebut memiliki sikap yang positif, dia terhadap perilaku tersebut maka mendapatkan persetujuan dari individu tersebut, ya, apalagi dari orang sekitar kita. Jadi percaya bahwa perilaku tersebut dapat dilakukan dengan baik. Jadi ada pengaruh dari orang-orang terdekat kita. Kemudian ini yang harus kalian pahami konstruknya, ya. Jadi mungkin kalau kalian lihat di lain gambarnya tidak seperti ini nggak masalah, ya. Tapi yang ada di dalamnya sama saja. Jadi yang pertama ada sikap tadi yang disebutkan oleh temennya, kemudian ada norma subjektif dan kontrol perilaku persepsi, ya. Kemudian di sana mengarahkan kepada niat, sehingga setelah ada niat maka muncullah perilaku yang biasa kita lakukan sehari-hari, gitu. Ini nanti kalau teman-teman dipahami. Nah, untuk TPB itu menjelaskan mengenai perilaku yang dilakukan individu. Jadi timbul karena adanya niat. Jadi perilaku kita itu timbul karena adanya niat dari kita sendiri, gitu ya. Untuk perilaku dan niat individu itu disebabkan oleh beberapa faktor internal dan faktor eksternal. TPB sendiri itu telah diterima secara luas, ya, sebagai alat untuk menganalisis perbedaan. Jadi perbedaan antara sikap dan niat serta sebagai niat dan perilaku. Oke. Manusia adalah makhluk sosial, jadi kita tidak bisa hidup sendiri, ya teman-teman. Nah, hal ini tersebut menunjukkan bahwa manusia hidup berdampingan dengan manusia yang lainnya. Ya, seseorang akan membutuhkan orang lain dalam menjalankan kehidupannya. Kemudian, perilaku yang ditunjukkan oleh seseorang juga akan mempengaruhi perilaku orang lain. Nah, dari sini mungkin kalian harus pahami dulu bahwa kita adalah makhluk sosial. Perilaku kita bisa mempengaruhi orang lain dan orang lain bisa mempengaruhi kita, seperti itu. Oke, ini penjelasan nanti. Jadi dari niat, apa sih itu niat? Ya, niat maksud atau tujuannya itu suatu perbuatan. Niat itu suatu perbuatan. Kemudian kehendak atau keinginan dalam hati kita akan melakukan sesuatu, di situ ya. Itu poinnya. Bahwa niat itu merupakan suatu proses seseorang untuk menunjukkan perilaku. Biasanya kan kita bilang niatnya ada, ya kan? Niatnya ada Bu, gitu. Niatnya mau minum obat Bu, ternyata lupa minum obat. Nah, di situ nanti kalian bisa menganalisa. Oke, kita lanjut. Sikap, apa itu sikap? Gitu ya. Jadi sikap adalah merupakan suatu faktor dalam diri seseorang yang dipelajari untuk memberikan respon positif atau negatif pada penilaian sesuatu. Jadi di sikap ini ada respon positif. Apakah respon positif atau respon negatif? Biasanya kita bilang, iya Bu, dia punya sikap jelek. Nah, itu kan biasanya. Tapi kan kita kalau pahami apa sih itu, gitu ya. Sikap bukanlah perilaku, jadi dibedakan. Tadi kita sudah tahu niat, kemudian sikap, digarisbawahi bukan perilaku. Individu akan melakukan sesuatu sesuai dengan sikap yang dimilikinya, ya.
Kemudian sikap merupakan suatu wahana dalam membimbing seseorang individu untuk berperilaku. Nanti bisa kita lihat ya di jurnal-jurnal. Nah ini contohnya, apabila seseorang menganggap sesuatu itu bermanfaat bagi dirinya, maka dia akan memberikan respon positif. Kalau bermanfaat, kita setuju, ya kita akan memberikan respon positif baik itu pernyataan atau tingkah laku kita, ya. Namun sebaliknya, jika sesuatu tersebut tidak bermanfaat, maka dia akan memberikan respon negatif. Sekarang norma, ya. Jadi konsep tadi itu perlu diingat, ya, ada 4. Dan yang terakhir adalah perilaku. Kemudian norma subjektif. Persepsi seseorang tentang pemikiran orang lain, ya, pemikiran orang lain yang akan mendukung atau tidak mendukung dalam melakukan sesuatu. Nah, jadi di sini ada pernyataan nih, pemikiran orang lain yang mendukung dan yang tidak mendukung terhadap kita, gitu ya. Nah, di sini mengacu pada tekanan sosial yang dihadapi oleh individu. Jadi ada tekanan dari orang lain. Adanya keyakinan bahwa orang lain mendorong atau menghambat untuk melakukan sebuah perilaku, ya. Oke, di sini ada poin penting juga, ya, di bagian kalimat paling bawah. Seseorang individu akan melakukan sesuatu perilaku tertentu jika perilakunya dapat diterima oleh orang-orang yang dianggap penting dalam kehidupannya, dapat menerima apa yang akan dilakukan. Tergantung dari lingkungan kita. Misal nih ya, di lingkungan kita itu tidak membolehkan minum minuman beralkohol, ya itu tergantung dari orang-orang. Kalau yang membolehkan berarti kita ya mungkin perilakunya dia minum biasa aja. Tapi kalau di lingkungan kita misalnya dia tidak membolehkan, maka perilaku kita juga tidak meminum itu ya. Itu mungkin dari norma subjektif. Kemudian selanjutnya kontrol perilaku. Dalam berperilaku, seseorang individu tidak dapat mengontrol sepenuhnya perilaku di bawah kendalinya, ya. Jadi faktor internal itu berasal dari mana saja, ya. Seperti yang kalian lihat, ada keterampilan, kemauan, dan informasi. Kemudian eksternal itu dari lingkungan yang ada di sekeliling individu, ya. Kemudian ada persepsi terhadap kontrol perilaku itu bagaimana seseorang mengerti bahwa perilaku yang ditunjukkannya merupakan hasil dari pengendalian. Nah, di sini ada kontrol, ada yang mengendalikan. Tapi kita harus tahu itu dari mana, ya. Oke teman-teman, ini saya tampilkan salah satu jurnal itu terkait implementasi TPB terhadap perilaku pembelian produk kosmetik ramah lingkungan, ya. Ini ada mereka menjelaskan tentang pembelian kosmetik terhadap untuk ramah lingkungan. Jadi respondennya kurang lebih 275 responden. Kemudian nanti hasilnya dianalisa dengan SPSS. Nah, di sini hasil menunjukkan bahwa behavior itu berpengaruh secara positif terhadap attitude. Itu yang pertama. Norma belief itu memiliki pengaruh terhadap positif terhadap subjek, ya, atau norma dan kontrol belief berpengaruh secara positif terhadap persepsi behavior control. Nah, jadi di sini ada perbedaan variasi, ya, pada kelompok pendapatan per bulan itu adalah mempengaruhi norma belief. Jadi memang keputusannya dalam membeli produk itu ada pengaruhnya dari yang kita jelaskan tadi. Ini ada juga nih dari jurnal juga, ya, aplikasi TPB, kemudian membangkitkan niat pasien untuk melakukan operasi katarak. Jadi dari sini mereka melakukan penelitian, ya. Di sini hasilnya apa gitu? Disimpulkan bahwa variabel sikap terhadap perilaku adalah faktor dengan pengaruh dominan pada niat untuk menjalankan operasi. Jadi bisa disimpulkan bahwa niat itu mempengaruhi, ya, apakah dia mau melakukan operasi katarak di klinik tersebut, gitu ya.
Sehingga diharapkan klinik mata ini meningkatkan sikap, persepsi kontrol, dan norma subjektif pasien. Oke. Mungkin sebelum kita akhiri, teman-teman coba cari dulu nih, semua bawa handphone kan ya? Cari dulu jurnal terkait TPB, ya. Coba cari dulu. Cari. Kalau kalian berniat atau sudah menjalani proposal nanti ya di semester atas juga boleh kalian melakukan penelitian. Sudah ketemu ya? Udah nggak yang kira-kira ketemu? Coba apa? Persepsi masyarakat melalui pendekatan teori operasi sosial atau TPE normal pada sakit gigi di Kecamatan Banjarmasin. Oke, sakit gigi ya. Jadi sakit gigi di Kecamatan Banjarmasin Timur. Nah, ada lagi nggak? Apa? Apa dapat tema apa? Asma. Oke, apa? Di sini tujuannya untuk menggunakan teori perencanaan TPE Bu, mengambil faktor-faktor yang mempengaruhi nilai konsumen Asia Selatan untuk mencari layanan terapi pengobatan yang disediakan oleh apoteker. Oke, itu ya. Oh iya, benar. Nah, jadi lumayan ya teman-teman, bisa kita melihat apakah nanti penelitian kita itu terkait TPB bisa kita aplikasikan kalau kita sudah dapat hasilnya, gitu ya. Mungkin sebelum saya akhiri, ada yang mau ditanyakan Kak? Oh, apa nih? Terkait proyek yang di RPS itu bisa jelaskan Kak? Oh iya, yang di RPS, teman-teman sudah dapat buku panduan? Sudah ya? Sudah. Jadi nanti terkait proyek kita, teman-teman kan sudah dibagi kelompoknya. Nanti dilihat dapatnya apa. Kalau dapatnya teori TPB, berarti nanti kalian cari jurnal dulu terkait TPB. Kalau dapatnya teori HBM, PMT, cari jurnal, kurang lebih 10 jurnal. Kemudian bikin makalah, bikin proposal sesuai dengan target yang ada di RPS tersebut. Misal minggu pertama kita mengeluarkan bab 1, bab 2. Berarti kalian diskusikan itu. Dikonsulkan dengan dosen pembimbing. Kebetulan dosen pembimbing kita untuk farmasi sosial kan ada Bu Darini ya, dengan saya sendiri. Nanti silakan kalian baca kembali aja Mas di RPS-nya ya, dipahami lagi. Sama aja kok dengan yang ada di buku ini ya, di modul aku. Mungkin sebelum kita akhiri, saya mau mengambil kesimpulan berarti ya terkait tentang TPB. Baik, sebelumnya tadi paparan yang sudah saya berikan, mungkin kita bisa simpulkan. Di teori TPB ada apa saja? Yang pertama, sikap, apa lagi? Terus, dan apa lagi? Perilaku. Baik, teman-teman. Terima kasih banyak. Semoga hari ini ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Ya, itu akhiri mata pelajaran kita hari ini farmasi sosial. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.